Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya A. Hikmatun Traningsih, NPM 2003021001, prodi S1 Perbankan Syariah semester 2. Di sini saya kelas A. Dalam mata kuliah pengantar manajemen dan diampu oleh dosen Ibu Selvia Nuryasari. Sebelumnya di sini dalam mata kuliah atau dalam materi ini judulnya yaitu pengendalian konflik, di mana saya akan mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui, untuk menganalisis konflik apa sih dan masalah apa aja yang dihadapi oleh mereka. Dan di sini saya mengambil pengusaha muda. Nah, di sini saya akan menganalisis di usaha mereka tuh apa sih masalah dan konflik-konfliknya. Di sini saya mewawancarai 3 narasumber, dan di sini saya memilih pedagang yang mempunyai usaha kecil-kecilan. Di sini saya memilih counter sebagai untuk menjadi analisis saya. Sebelumnya, mari kita simak wawancara saya terhadap 3 narasumber pelaku usaha counter. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hikmatun Traningsih dari IAIN Metro. Di sini saya ingin mewawancarai Masnya. Sebelum saya mulai, apakah Masnya bersedia? Ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Prita Pisring, dipanggilnya Cukri. Oke. Sebelumnya boleh dijelaskan usaha apa yang Mas jalani sekarang? Sementara ini sih nggak tahu saya punya apa, tapi counter bisa jadi. Oke, counter ya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa poin mengenai usahanya Mas. Yang pertama, ada nggak sih konflik atau masalah yang terjadi dalam usahanya Mas sekarang? Untuk saat ini nggak ada, karena kayak saya sendiri sifatnya itu di perumahan, nggak yang di pasar gede atau apa, jadi nggak ada konflik di antara pedagang juga karena nggak ada saingan, jadi menurut saya nggak ada konflik. Oke, jadi di intinya karena di bagian perumahan ini tidak ada konflik sama sekali ya. Lalu ada nggak sih peran masyarakat dalam meminimalisir, misalnya ada sedikit masalah, itu peran masyarakat itu ada tidak bagi usaha Anda? Di usaha sendiri kalau misalnya ada masalah terus masyarakat berperan atau enggak? Ya, berperan atau tidaknya? Enggak. Menurut Tidak. saya masyarakat nggak berperan sama sekali. Oke, tidak berperan sama sekali. Kayak cuman ya biasa aja itu Iya. usaha gitu kan? Ya, betul. Lalu kalau misalnya ada sedikit masalah, baik itu masalah sedikit pun atau apa, langkah-langkah Masnya dalam menyelesaikan itu sendiri itu bagaimana? Sedikit langkah-langkah atau ada sedikit masalah, lalu cara Masnya menyelesaikannya itu bagaimana? Tergantung masalahnya sih. Misalnya masalah modal atau misalnya saya sendiri kalau masalah modal ya gua belanjanya semampunya aja sih. Jadi bisa meminimalisir antara pengeluaran dan pendapatannya ya Mas ya. Ya. Oke, demikian saja wawancara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mas ya. Terima kasih buat Masnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hikmatun Traningsih. Di sini saya ingin mewawancarai Mas selaku pelaku usaha. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Mas? Nama saya Abdul Mustaqim. Oke. Sebelumnya boleh tahu tidak usaha apa yang sekarang sedang dijalani? Saat ini saya sedang menjalani usaha counter HP. Oke, counter HP. Saya boleh tanya nggak sih, selama menjalani usaha counter itu apa sih masalah atau konflik yang sering dialami? Masalah yang paling utama sih ketatnya persaingan ya, karena di sini kan bukan cuma 1-2 orang saja yang menjalaninya. Jadi ya salah satu masalah utama buat saya ya itu Persaingan. karena persaingan. Kalau boleh saya tahu, dampak bagi usahanya Mas itu apa sih? Dampak atas
persaingan itu? Ya tentu saja karena meningkatnya jumlah pengusaha-pengusaha baru di bidang ini ya jadinya penghasilan saya pun menurun dari hari-hari biasanya bisa 300-500 per hari bersih, sekarang mungkin sekitar 100-200. Lalu caranya Mas untuk menyelesaikan persaingan itu atau konflik itu tuh bagaimana? Salah satu cara inovasi saya itu ya saya mengeluarkan jenis-jenis produk-produk terbaru dari kayak softcase kekinian yang unik-unik lah, sehingga jadi kayak kan konsumen utama kami itu kan anak-anak muda, anak-anak remaja. Jadinya salah satunya caranya ya meningkatkan gimana caranya agar mereka tuh tertarik dengan produk yang kami jual. Salah satunya ya dengan softcase atau souvenir handphone yang unik-unik lah. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mas atas wawancaranya. Oh iya, iya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Di sini saya AA Hikmatundraningsih, ada tugas untuk wawancara para pelaku usaha. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Mbak. Bersedia atau tidak Mbak saya wawancarai? Sedia. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, bisa perkenalkan diri dulu Mbak namanya? Ya, namanya Wahyuni. Mbak Wahyuni. Kalau boleh tahu, usaha apa sih yang sekarang lagi dijalankan oleh Mbaknya? Counter. Oh, counter HP. Kalau boleh saya tahu apa sih konflik atau masalah yang sering dihadapi di counter yang Mbak tuh? Konfliknya ya kalau ini sih biasanya banyak orang yang pada ngutang kayak seperti pulsa, HP, aksesoris kayak gitu pada ngutang, jadi sulit. Lalu dari konflik itu apa sih dampak bagi usahanya Mbak tuh? Dampaknya kesulitan untuk memutar uang, untuk membeli barang-barang seperti HP gitu kan banyak pengeluaran baru, kita kesulitan juga untuk mengambil barang yang baru itu, kita jadi intinya kesulitan memutar uang karena uang yang di masyarakat itu belum dibayarkan kepada Mbaknya ya. Lalu bagaimana sih peran masyarakat atau pemerintah setempat dalam meminimalisir konflik tersebut? Ada nggak sih peran masyarakat? nggak ada. Nggak ada ya jadi peran masyarakat. Lalu dari konflik itu apa sih langkah-langkah yang Mbak ambil untuk mengurangi konflik itu, untuk mengatasi konflik itu? Seperti saya harus lebih tegas. Baik, lebih tegas. Untuk membatasi hutang mereka. Oh, baik. Jadinya kayak Mbak tuh lebih membatasi hutang-hutang masyarakat agar uang itu bisa diputar kembali untuk membeli barang gitu ya. Baik, begitu saja Mbak wawancaranya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi wawancara saya dengan 3 narasumber, di mana 3 narasumber tersebut adalah para pengusaha muda yang saya pilih di daerah saya. Kenapa saya memilih pengusaha muda? Karena selain untuk tujuan analisis saya juga melihat pengusaha ini bisa menjadi inspirasi bagi para pemuda-pemuda lain untuk mendirikan sebuah usaha sendiri, walaupun itu adalah usaha yang kecil-kecilan tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Lalu dari wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa peran masyarakat atau peran pemerintah itu sangat kurang ya dalam memperdulikan UKM atau UKK, usaha kelas menengah dan usaha kelas kecil. Jadi mereka membuat usaha itu ya berjalan semestinya tanpa ada dukungan dari masyarakat. Jadi tuh mereka dukungannya cuma dukungan dari diri sendiri dan dari keluarga, tanpa adanya peran pemerintah dalam usaha mereka. Jadi mereka tuh berjalan semestinya, ya udah gitu. Peran masyarakat cuman ya melihat saja kalau misalnya usaha tersebut berjalan. Jadi dari wawancara itu saya melihat konfliknya. Yang pertama itu adalah persaingan usaha mereka, di mana di daerah saya banyak sekali pengusaha-pengusaha yang
mendirikan usaha sejenis atau usaha yang sama. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan inovasi-inovasi baru atau keluaran produk-produk baru agar penghasilan mereka itu tetap berjalan gitu. Mereka tetap mendapatkan untung walaupun itu memang sangat berat bagi mereka, karena di sini sama saja merebutkan pelanggan ya, merebutkan pelanggan. Jika misalnya inovasi itu tidak dikeluarkan, mereka akan kalah saing dengan pesaing-pesaing yang lain. Dimana sebenarnya di daerah saya narasumber tersebut adalah bisa dikatakan tetangga-tetangga saya, tetangga-tetangga yang memiliki usaha sejenis tapi masih berdekatan gitu. Lalu masalah yang kedua sering dialami oleh pedagang adalah utang-utang ya, utang-utang yang diberikan kepada masyarakat, namun masyarakat tersebut tidak membayar hutang itu sesuai dengan jatuh temponya. Jadi sulitnya mereka dalam memutar uang kembali untuk membeli sebuah barang itu tuh menjadi terhambat karena perputaran uang itu tuh tidak masuk, hutang-hutang tidak dibayar kepada mereka. Jadi mereka bingung atau mereka tuh agak sulit di bagian hutang kepada masyarakat itu. Maka dari konflik itu mereka agak sulit ya. Itu menjadi suatu masalah bagi mereka karena dari persaingan usaha pendapatan mereka itu minim, jadi itu yang barang yang dihutangkan kepada masyarakat itu juga menjadi hambatan. Mereka tidak bisa memutar kembali uang untuk memunculkan inovasi baru. Yang saya analisis dari 3 wawancara itu adalah konfliknya yang pertama persaingan usaha, yang kedua sulitnya untuk memutar uang karena ada barang atau yang dihutangkan kepada masyarakat. Lalu di sini saya sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat juga, bagaimana untuk mengatasi itu atau membantu para UKM, UKK tersebut menjadi berjalan semestinya. Saya di sini bisa memberikan sedikit masukan-masukan atau inovasi-inovasi baru agar mereka itu tidak kehabisan ide, tidak kehabisan inovasi untuk melancarkan usahanya itu. Lalu saya bisa memberikan sedikit nasihat kepada tetangga-tetangga saya atau bahkan keluarga saya jika misalnya ada yang menghutang atau meminjam barang dari pelaku usaha tersebut agar segera dikembalikan atau segera dibayar begitu. Kalau bisa saya sendiri sebagai pelanggan counter itu atau pelaku usaha itu diusahakan untuk tidak meminjam barang atau menghutang barang dalam jangka waktu yang panjang. Lalu mengenai persaingan usaha itu adalah menjadi resikonya mereka ya. Itu adalah menjadi tantangan mereka di mana mereka akan mengeluarkan inovasi-inovasi baru terhadap pesaing-pesaing di luar sana. Demikian yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.